Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan alhamdulillah saya haturkan kepada saudara-saudara yang telah mendukung channel saya ini, juga bagi saudara-saudara yang belum mendukung channel saya ini, semoga sudi kiranya untuk mendukung. Dan saya haturkan terima kasih sebelumnya, semoga kebaikan kalian Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini saya akan membicarakan masalah waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat istimewa, yang sangat mulia, sehingga di waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginstruksikan kepada kita agar menghidupkan waktu tersebut dengan ibadah sholat sunnah, membaca Al-Quran, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih, takbir, tahmid, juga sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu yang dimaksud adalah waktu sesudah maghrib sampai menjelang datangnya waktu isya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu tersebut dikatakan bahwa waktu itu termasuk waktu ghaflah. Artinya kebanyakan orang banyak yang lalai di waktu itu dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan yang tentunya tidak bermanfaat bagi kebaikan amal kita. Nah, untuk kali ini saya memberikan dorongan kepada kalian semua untuk memperhatikan waktu itu supaya dilaksanakan atau diisi dengan pelaksanaan ibadah sunnah seperti sholat, baca Al-Quran, zikir, dan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pertama, yang lebih utama, yaitu melaksanakan sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin, jadi di sini beberapa riwayat mengatakan bahwa sholat sunnah awabin itu paling banyak 20 rakaat. Lalu dalam riwayat lain Rasul mengerjakan 6 rakaat. Lalu di dalam riwayat lain Rasulullah mengerjakan 4 rakaat dan paling sedikit melaksanakan 2 rakaat. Jadi sholat awabin itu bisa dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimalnya sampai 20 rakaat. Itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Persisnya melaksanakan sholat sunnah awabin yaitu setelah kita melaksanakan sholat sunnah ba'da maghrib, sholat sunnah ba'da maghrib, atau kalau di daerah lain, termasuk di daerah saya ini, biasa setelah melaksanakan sholat fardu maghrib dilanjutkan dengan sholat sunnah ba'da maghrib dan dilanjutkan dengan wirid. Setelah wirid dan doa baru
melaksanakan sholat sunnah awabin. Kalau mengerjakan minimal, jangan ditinggalkan minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat kita mengerjakan sholat sunnah awabin. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan membaca Al-Quran, zikir, dan juga sholawat pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik. Dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man ahabba ayyahfadallahu alaihi imanahu falyusalli raq'ataini ba'da sunnatil maghribi yaqra'u fi kulli raq'atin fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad 6 marrah wal muawwadatain marratan." Barang siapa yang menginginkan Allah menjaga imannya, maka laksanakan sholat 2 rakaat sesudah sholat sunnah ba'da maghrib, yang masing-masing rakaat membaca surah Al-Fatihah, yang dilanjutkan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sebanyak 6 kali. Lalu membaca muawwadatain, yaitu surah Al-Falaq 1 kali dan surah An-Nas 2 dan surah An-Nas 1 kali. Jadi setiap rakaat membaca suratnya seperti itu sesudah membaca surah Al-Fatihah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang sangat diinstruksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pelaksanaan sholat sunnah awabin, yaitu minimal mengerjakan 2 rakaat. Apabila kita sekali lagi melaksanakan sholat sunnah awabin 2 rakaat, maka sesudah membaca Fatihah di setiap rakaatnya dilanjutkan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 6 kali, lalu membaca surah Al-Falaq 1 kali dan membaca surah An-Nas 1 kali. Setelah itu, setelah selesai melaksanakan 2 rakaat salat sunnah awabin, dilanjutkan kita dengan berdoa, yaitu doanya, lafaz doanya seperti ini: Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 3 kali. Ini doa yang biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya atau membacanya setelah melaksanakan sholat sunnah awabin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini yang saya bisa sampaikan segitu saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua.